Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan. Saya ingin membaca komentar rekan-rekan semuanya ya di video saya yang terbaru membahas Network. Itu kabar gembira, nama Nicholas sudah tercatat dalam bursa pertukaran. Sebenarnya ini ya, tiba-tiba aja saya melihat komentar rekan pionir lah ya. Seperti ini. Mana komentarnya? Ini dia ya. Dari Bang Masmur ya. Bang, AS Network udah open mainnya nanti tanggal 19. Apakah ini kode Pi Network juga bakalan menyusul ya waktu jadi gelap ya. Bang Inalatif, Mbak Inalatif, alhamdulillah semoga berjalan lancar, amin ya. Bang Yusuf semangat terus Bang. Bang Yusuf Fir 6 semangat terus Bang, terima kasih ya teman-teman. Nah, saya melihat ya teman-teman ya, menjawab Bang Masmur, apakah Pi Network sudah akan open mainnet? Saya melihat begini teman-teman ya. Jadi para founder ini ya, koin-koin ini, mereka berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi penggunanya ya. Ingin menunjukkan bahwa sayalah yang terbaik. Itu mungkin ya, saya melihatnya seperti itu. Sehingga kita di Pi Network mining 5 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Saya mining sekitar 3 tahun lebih ya. Dan saya belum mengenal AS Network, saya belum mengenal aplikasi yang lain seperti i5, saya belum mengenal MetaMask, apalagi MetaMask ya, baru seumur jagung. Saya belum mengenal TT Coin, apalagi TT Coin ya, baru dilahirkan. Tetapi inilah fakta, sekarang kita masuk dalam dunia Web3, desentralisasi. Nah, saya mengatakan bahwa mereka ini berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik. Saya nggak bisa mengatakan apakah ini juga Pi Network akan segera menyusul, karena mereka punya masing-masing punya tujuan. Di video saya membahas bahwa membahas AS Network ya khususnya. AS Network ini ingin menyamakan dirinya seperti BTC. Ya, itu kalau analisa saya, ya. Bagaimana dengan Picoin? Picoin itu berbeda dengan yang lainnya, ya. Bahkan kalau saya lihat ya pertemuan sepertinya itu lembaga negara di USA, kampung nenek saya lah ya, membahas untuk segera merilis sebuah mata uang digital, dan BTC tidak memenuhi kualifikasi. Kenapa? Karena tidak punya sistem KYC, sistem keamanan. Nah, kita nggak tahu apa yang akan segera terjadi ya. Apakah Pi akan memenuhi kualifikasi, karena memang ciri-ciri itu dimiliki oleh Picoin. Mungkin ya ada yang bilang terlalu naif, lubang dema ya, mengkait-kaitkan dengan mata uang global ya. Tapi faktanya saya pun dulu tidak percaya teman-teman. Saya tidak pernah berpikir apa yang saya mining itu tiba-tiba bisa seheboh seperti ini ya. Seperti Picoin. Teman-teman bisa yang tidak punya akun X masuk di akun X dan melihat, termasuk ada kaitannya dengan CDBC ya. Bank Dunia ya. Saya juga mikir ini terlalu halu, tapi bagaimana cara membuktikannya ya, kita tunggu progresnya. Tanggal 6 sampai tanggal 11 kemarin Desember puncaknya ya. Dan saya mengatakan kepada teman-teman bahwa itu adalah kemenangan bagi saya. Tugas saya sudah selesai. Kenapa? Saya berhasil membahas selama ini bahwa Picoin itu bisa menjadi sebuah mata uang. Saya belum berbicara mata uang secara global ya.
untuk seluruh dunia. Mata uang secara global untuk komunitasnya. Ada 130 negara. Nah, maka itu saya tidak bisa mengatakan bahwa dengan S Network bisa melakukan perdagangan spot ya di bursa OKX, maka itu akan menandai juga segera open mainnet. Belum ya. Intinya bahwa pernyataan daripada core team tahun 2024 rencana open mainnet. Rencana itu kalau semua sudah tercukupi, memenuhi syarat ya. Koin migrasi itu sekitar ada 15 juta ya. 15 juta migrasi, 10 juta kalau tidak salah 10 juta KYC ya. Nah, itu syaratnya. Saya kira ya, ini saya pakai atau saya pinjam narasi tahun 60-an atau tahun 70-an. Saya kira ya, kalau narasi Bang Dema itu keyakinan saya ya gitu. Tapi kalau mereka tahun 60-an, saya kira ya. Nah, jadi saya kira Nicholas punya agenda tersendiri untuk itu. Dan tidak akan pernah terpengaruh dengan adanya koin-koin lain yang seperti terkesan buru-buru listing, ya kan? Karena yang sering disampaikan core team adalah mematangkan semuanya. AIS bisa saja open mainnet, listing, dan didistribusi. Saya juga sudah membahas itu. Kabar baik bagi pemilik koin S tentunya. Bisa saja listing, dan Nicholas tidak akan terpengaruh dengan itu karena masing-masing punya tujuan. PiCoin itu berbeda dengan yang lainnya. Selama saya belajar tentang kripto, ya, saya belum pernah menemukan seperti PiCoin, di mana bisa koin ini untuk saat ini bisa digunakan untuk barter. Dan mereka, sahabat saya Nicholas dan core team itu sedang mengurus untuk hukum-hukumnya, regulasinya, baik itu di USA, kampung kakek saya, baik itu untuk regulasi setiap negara. Karena itu kalau kita lihat Iran sekarang itu masih tersandung dengan regulasinya sendiri. Entah bagaimana rimbanya. Ya, kita berdoa supaya orang-orang Iran itu, mereka tuh angkat-angkat ini seperti permohonan kepada pemerintahnya supaya PiCoin itu bisa dimanfaatkan di sana. Mungkin ngiler lihat dari China, itu China benar-benar membuat merinding kalau lihat video-videonya dari China. Ya, kampung nenek saya juga. Ya, para penyanyi kalau dengar ini panas. Loh, kok semua kampung kakek neneknya Bang Dema? Memang Bang Dema dari mana sih? Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Cina, Vietnam, dari Arab Saudi, kemudian dari Ghana ya. Kalau dari sana sih bukan kampung kakek nenek saya ya. Nah, itu viral semua. Maka itu dari Iran kita lihat itu mereka menginginkan juga ya, mungkin harus disesuaikan dengan regulasinya, pemerintahannya seperti apa ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman lihat PiCoin itu ratusan negara mining ya. Saya lihat di i5 saja itu ada beberapa negara yang mining. Apalagi PiCoin sudah melakukan barter ya. Jadi tujuan PiCoin itu berbeda dari yang lain. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya apakah ini kode, ya bisa saja Bang ya, tetapi Nicholas tidak akan terburu-buru karena dia akan tetap kembali kepada tujuan awalnya, white papernya ya. Buku putihnya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sabar? Ya itu tidak terpengaruh kok ya. Menurut saya memang antara pengguna, pioneers dan core team itu harus sejalan, tetapi mungkin kalau saya bilang kita tuh hanya menentukan sekitar 20 atau 30% lah ya. Selebihnya itu kalau memang aplikasi ini benar kan semua akan dipersiapkan. Dan satu yang sering disampaikan dari core team atau Bang Nicholas, sahabat saya, yaitu kalimat
dimatangkan. Nah, ini yang saya suka ini. Jadi kalau kita masak nasi, menanak nasi, belum matang kita makan, itu udah enak. Tapi kalau sudah matang semua, itu enak. Ya, menyehatkan gitu loh. Jadi itu ya teman-teman ya, menjawab pertanyaan rekan Bang Masmur. Terima kasih sudah hadir. Ada banyak komentar di video-video saya belum sempat menanggapi. Mungkin video-video berikutnya kalau sudah sempat kita ngopi-ngopi bareng ya, atau sebentar malam. Saya berharap teman-teman setia, tekun. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Bang Tema, dan juga yang ingin mining di koin-koin gratisan, ada 10 koin yang saya pelihara sekarang ya, tinggal pilih saja di deskripsi video. Dan 1 e-commerce ya, e-commerce baru lahir juga di Indonesia buatan made Indonesia ya. Ya kita harus support lah, masa support aplikasi lain tidak support anak bangsa sendiri. Lagi mana perizinannya? Perizinannya oke, mantap ya. Sampai nomor pajaknya sudah ada semua. PT-nya sudah jelas ya. TK Box ya. TK Box itu saya berkomitmen untuk membesarkan karena saya lihat YouTuber baru ya bisa dihitung jari lah ya. Saya dan ada seorang wanita, mungkin yang lain belum ya. Itu real ya. Kalau teman-teman ngerti konsep jaring laba-laba, lah ini dia TK Box. Kalau koin itu sistem investasi jangka panjang ya. Kalau Web 2 yang sekarang saya kerjakan ya, itu juga masih masuk dalam kategori self-employed sih ya, self-employed ya. Tapi kalau yang ini jaring laba-laba, self-employed dan jaring laba-laba di TK Box, kecil keuntungan kali banyak. Makanya karena ini kan masih baru, saya berkomitmen untuk memviralkan di Indonesia. Jadi teman-teman yang belum bergabung di TK Box, ya bergabunglah ya. Bisa berbelanja di sana, e-commerce, beli ya. Lalu ada program yang bagus, kotak misteri. Saya lihat di jaringan saya sudah mulai banyak yang membeli kotak misteri, termasuk saya juga. Masa saya tidak melakukan kotak misteri itu, dimana kita teman-teman kalau sudah bergabung ya, ya seperti permainan anak-anak kalau saya lihat ya toh, beli apa itu yang biasa digantung-gantung, apa isinya, hadiah. Nah ini saya lihat ada hadiah mobil, siapa tahu kita beruntung atau Anda beruntung beli kotak misterinya. Di situ ada deskripsinya ya, di gambarnya ya, ada mobil, ada HP, ada TV, ada apa lagi, 200.000 ya. Kalau beruntung bisa dapat itu. Nah ini yang keren ini. Dan setiap orang di bawah jaringan kita, level tertentu ya, melakukan itu, maka Anda dapat komisi. Nah itulah yang saya bilang bahwa orang cerdas menggunakan jaring laba-laba. Oke ya teman-teman, saya rasa itu saja yang saya sampaikan dan sekilas TK Box. Kalau teman-teman ingin bergabung ya gunakan link di deskripsi video ini. Tapi kalau mau berbelanja ya mikir sendiri, itu resiko sendiri ya. Sama kita berbelanja di Shopee atau di Tokopedia ya. Kita beli barang apa? Ya. Kemarin istri saya, kemarin atau 2 hari yang lalu istri saya beli sepatu untuk anak saya, datangnya besar, kebesaran. Yang namanya sudah dibeli ya. Tapi kan masih bisa dipakai karena anak itu kan jadi bertumbuh jadi besar. Gitu ya teman-teman, itu saja Bang Masmur ya, tetap semangat, sukses bagi rekan-rekan semuanya.